Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di bulan Rajab yang penuh berkah. Di malam-malam yang mustajabah, dikabulkan doa dan permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyugianya hendaklah kita banyak-banyak meminta kepada Allah, dikarenakan bulan Rajab ini adalah bulan Syahrullah, bulannya Allah, yang mana kita sebagai hamba Allah banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa terdahulu akan datang, yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa terhadap Allah dan Rasulnya, dosa dan kesalahan terhadap manusia, mudah-mudahan beratan diampuni akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang ke-37 yang kita baca pada hari ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum fi majlisin fala yabrahan hatta yaqula salasa marratin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. In kana fi majlisin khairin kana qattabi alaihi. Wa in kana fi majlisi lagwin kana kafaratan lima kana fi dzalikal majlis." Yang artinya apabila salah seorang dari kalian duduk pada suatu tempat, maka janganlah kalian pergi, janganlah kalian berdiri setelah lawas berdana di tempat itu, sebelum kalian membaca 3 kali subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Biasanya ini dinamakan sebagai kafaratul majelis. Kita duduk-duduk santai, bepanderan, kawan-kawanan, atau kita duduk-duduk menghadiri di suatu majelis, terakhirnya bacalah subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nang lancap kita dengar la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kalau di sini ighfirli wa tub alayya. Terserah aja, yang penting kita membaca subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik boleh, atau ighfirli wa tub alayya terakhirnya juga boleh. Maka munnya kita duduk itu di majelis yang baik, maka itu menjadi tabiat baginya kayaknya batarusan selalu duduk dalam kebaikan. Jadi munnya kita membaca doa ini, Mbah Tuntung, tempat-tempat yang baik, maka kita akan diistiqomahkan duduk selalu di tempat yang baik. Tapi munnya kita membaca doa ini di tempat nang sia-sia, nang kaya nongkrong, nang kaya pepanderan lawan kawan, begadaan di muka rumah, pepanderan lawan tetangga, membaca ini, maka itu akan penghapus bagi apa nang dipandernya, nang apabila dalam panderan itu ada kesalahan. Jadi bagus diamalkan. Imma majelas wa imma majelisnya beda antara majelis dan majelis. Munnya majelas duduk nang sia-sia, nang kada faedahnya, panderan, nongkrongan, itu namanya majelis. Tapi munnya majelis adalah tempat nang di dalamnya ada faedahnya, dan kada keluar kita dari tempat itu melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kedua-duanya manfaat. Harapan majelis dan majelis bermanfaat.
apabila membaca doa ini di terakhirnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Apakan lagi, di bulan ini adalah bulannya istighfar. Bulannya kita memperbanyak minta ampun kepada Allah. Dan bulannya nang mana di dalam bulan ini ada kejadian yang luar biasa. Makanya Allah Ta'ala pun memulai ayat daripada menceritakan kejadian yang luar biasa di bulan Rajab ini dengan kalimat subhana dalam Al-Quran. Nah, jadi kita berusaha mulai bulan Rajab ini, nah sahabat kalian imma duduk di majelis wa imma duduk di majelis, penghabisannya hendaklah kita memahasucikan kepada Allah dengan mengucapkan subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dengan segala pujian bagi engkau, asyhadu an la ilaha illa anta, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan engkau, astaghfiruka, kami minta ampun kepada engkau, wa atubu ilaik, dan kami bertaubat kepada engkau. Atau ighfirli, ampuni dosa kami, wa tub alayya, dan terimalah taubat kami. Nah, jadi itu bagus nih diamalkan. Berniat kita mulai bulan Rajab ini nama amalkan. Sahabat kalian, pertemuan imma arisan keluarga, wa imma arisan yasinan, wa imma arisan macam-macam nang di dalamnya kebaikan maupun yang di dalamnya sekedar canda gurauan, maka tetap imbah tuntung daripada tempat duduk kita tadi, bacalah tasbih ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi yang dikatakan tasbih, yang kedua syahadat, yang ketiga istighfar, dan yang keempat minta taubat. Subhanaka tasbih kan, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, ini adalah syahadat, astaghfiruka itu ada istighfar, wa atubu ilaik itu adalah permintaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad yang sudah diponis sebagai ahli surga, yang sudah diberikan maksum, terhindar daripada perbuatan dosa, setiap harinya tetap beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam sebuah kitab, malaikat itu menunda mencatat kejahatan kita, ditunda oleh malaikat atid dan tentara-tentaranya, ditunda oleh malaikat atid nang tukang catat kejahatan hamba, ditunda sidin selama 24 jam. Apabila sebelum 24 jam itu ia beristighfar, minta ampun dan bertaubat, ada jadi malaikat atid mencatat. Tapi munya lewat pada 24 jam imbah melakukan dosa, inya kada beristighfar dan kada bertaubat, maka tetap dicatat oleh malaikat atid. Makanya kita ingat-ingat seharian ini. Makanya Sayyidina Ali pagi, siang, malam, maghrib itu antara maghrib dan isya sidin muhasabah. Arti muhasabah itu melihati, aku membangun guring tadi apa aja sidin. Oh mandi, imbah mandi itu pang aku berwudu, imbah berwudu itu pang nama pulang anak sembahyang subuh, apa pulang aku gawi, adakah dosa, adakah kemaksiatan? Munnya ada dosa, ada kemaksiatan, sidin menjarai diri sendiri dengan pukulan sidin sendiri kepada awak sidin. Artinya ini adalah sekedar supaya menjarai kada lagi tegawi sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kada perlu kita memukul diri kita atau mencelakakan diri kita. Itu makamnya Sayyidina Ali. Kita cukup menghitung artinya apa saja yang kita gawe dalam keseharian,
munnya baik minta kepada Allah keistiqomahan, munnya buruk maupun jahat minta kepada Allah suatu perubahan. Tapi pulang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala kadang bakalan merubah keadaan seseorang, kadang bakalan merubah sifat dan kelakuan seseorang, melainkan dirinya sorangan yang merubahnya. Jadi diri kita dulu yang merubahnya. Imbas sudah kita kawan tunggal gamatan merubah, maka Allah Ta'ala akan menolongnya menuju jalan hidayah yang pada akhirnya kita diistiqomahkan dalam kebaikan. Jadi kadang kalau kita menghadang Allah Ta'ala jadi merubah, bisa ikan Allah Ta'ala mentakdirkan dari baik kena. Kadang apa? Harus kita nak melangkah, ibda binafsik, mulai dari diri engkau sendiri, maka Allah Ta'ala punya kita memulai hendak berubah dengan diri kita sendiri, Allah Ta'ala akan menolongiakannya. Kemudian lagi ada dua sepalih orang, diantaranya para perempuan yang mereka belum berhijab, yang mereka belum berjilbab. Lalu ini mengatakan, udah kain aja berjilbab, udah kain aja berhijab, bisa ikan Allah telah mentakdirkan udah berbaik berhijab, berjilbab. Lalu dijawab oleh ulama, bukanlah hidayah yang bakalan mendatangi kita, tapi munya awak kita yang mendatangi hidayah. Munya kita yang mendatangi hidayah, maka ada ciri nih berusaha berubah, lalu ditolong ya Tuhan supaya kita istiqomah. Tapi munya kita menghadang hidayah, maka itu lambat. Mungkin di akhir hayat itu pun belum tentu jual lagi. Akan tetapi munya kita yang mendatangi hidayah, maka Allah Ta'ala akan jadikan perubahan kita itu istiqomah. Ada juga yang mengatakan, bapak unda berjilbab, hati unda masih ada barasih, bapak unda berhijab, diri unda masih ada baik. Nah, jawaban para ulama pulang, berjilbab haba dulu, berhijab haba dulu, walaupun kada baiknya hati, walaupun kada baiknya sifat. Karena hijab itu dan jilbab itu menjadi nasihat. Nah, unda berjilbab, mau unda berhijab, mau apa bisa kelakuan nang kayak ini. Nah, unda berkerudung, masa unda gawe maksiat nang kayak ini. Nah, pada akhirnya itu sebagai nasihat bagi kita, bagi para perempuan. Maka seperti itu juga bagi laki-laki. Makanya di Martapura itu kan banyak orang yang membiasakan kemana-mana ini pakai baju koko. Bahkan ke pengantin gini baju koko juga. Bahkan orang sana ke mall gini bisa ke pasar baju koko juga. Kenapa? Supaya menjadi nasihat. Munnya baju koko menggawi dosa maupun maksiat, sekali cucuk. Lalu pada akhirnya pakaian itu menjadi nasihat dan menjadi kawan nang panjangan mengganiakan inya kawa berubah tunggal gamatan. Nah, jadi rubah dulu pakaian kita. Artinya supaya kita diberikan hidayah dan pada akhirnya diistiqomahkan dalam berubah. Kemudian lagi daripada itu bahwasanya ini bulan Rajab, bulan orang berdoa meminta kepada Allah supaya berubah. Bulan istighfar memulai ini berarti. Makanya Sunan Ampel Raden Ahmad Rahmatullah bin Ibrahim Asmaragondi sidin kada memaksa murid-muridnya untuk nang bertaubat nih. Langsung digawi ibadah ini, digawi ibadah nang sunnah nih. Kada. Kalau pindah takajud ya nang murid kebanyakan nang digawi. Lalu pada akhirnya satu umat aja nang berubah. Tabulit pulang karena kebanyakan yang digawe. Lalu apa jalannya sidin? Mengolahkan lorong murid-muridnya supaya istiqomah berubah. Sidin menyuruhkan dalam keseharian ikam bahari di sidin berapa kali kamu tegawi dosa maupun kemaksiatan setiap hari ini? 5 kali, 5 buting dosa, 5 buting kemaksiatan.
macam-macam mainan gawinya. Pada akhirnya ujar Sunan Ampel, kurangi sebuting. Kemudian kawan mengurangi dalam seminggu sebuting, minggu akan datang kurangi lagi sebuting, kurangi lagi minggu yang akan datang sebuting, sampai tinggal satu kejahatan aja ginang digawinya dalam sehari. Kemudian sudah 40 hari, sudah terbiasa kau meninggalkan sesuatu yang dimurkai. Pada akhirnya dari situlah, dari inya kadang menggawi dosa, dari inya kadang menggawi maksiat, di situ diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inya ini timbul tergerak hati, akhirnya hendak memulai ibadat. Yaitu nang maulah ibadat kita ini rajin, nang maulah ibadat kita ini koler, itu dari dosa dan maksiat. Jadi kada perlu misalnya kita telah minta doakan lawan tuan guru, bagus Japang juga. Doakan ulun mudahan rajin ibadah. Bagus saya juga. Tapi yang paling bagus lagi kita itihi dulu diri kita. Apa yang menyebabkan kita ini pengoler ibadah? Oh, udah tegawi dosa. Oh, udah menyambati orang. Oh, udah kada bisa bakalan orang. Orang udah pengasaran orang. Maka itu tinggalkan tunggal butingan. Hilangkan tunggal butingan. Punya pancangan keluar rumah, pancangan bertamuan lawan manusia, kalau tidak kasari untung lawan manusia, hindari, berada di rumah aja. Munya cagar ke pasar, mengolah dosa, tapi munya ada manfaatnya, dia ke pasar, munya ada, baik di rumah aja, ada aja simpanan masih di pasar, apa di rumah, dasar memakan saban hari. Nah, dari menghindarinya inya daripada perbuatan dosa maksiat, di situ Allah Ta'ala memberikan burung, akhirnya terbuka hatinya, hendak memulai, bahkan bisa rajin untuk beribadah. Nah makanya abah guru kita sekumpul Martapura, Sohibul Hauliyah, ketika hendak ke pasar rezeki dijalankan oleh peguruan, sampai-sampai bahari waktu bioskop rami-raminya, anak muda penasaran kayak pegerang di bioskop tuh, nangarannya masa remaja, abah guru kan hendak dua, tapi dibawa kawan. Tapi pada akhirnya hanya saja di muka pasar, di dalamnya ada bioskop. Sekalinya apa? Sekalinya pajah lampu. Pajah lampu dihabarakan oleh buat bioskop bahwasanya hari ini film karena tayang karena pajah lampunya. Pada akhirnya ada jadi Jasidin. Nang kedua pulang Jasidin. Nampak? Sampai sudah ke bioskopnya. Nang kedua tetap aja deh kawan. Saking penasarannya kan anak sorangan membawai lawan guru kita. Sekalinya Sidin haratan duduk hendak tayang sudah filmnya. Sekalinya ada nih bina basah bahu. Sekalinya ada kekanakan nang kami. Boleh Sidin menapas ke baju karena jadi melihat film tadi. Kemudian nang ketiga pulang, dibawai pulang, dipaksa pulang oleh kawan. Sekalinya nampak, sekalinya dihabarakan rubuh pasarnya, anunya apa? Bioskopnya, akhirnya kada jadi pulang melihat. Artinya dijagakan melewat bisyarah macam-macam. Ada juga yang mengatakan bahwasanya guru Saman menghadang di muka pasar, pada akhirnya kada jadi sidin. Artinya menjagakan murid daripada tagawi. Nah, ibaratnya itu kada tagawi dosa benar juga, tapi tagawi nang sia-sia, nang kebanyakan para pemuda menggawinya. Jadi walhasil inilah seorang murid yang dijagakan oleh peguruan. Dulu Sunan Ampel menjagakan muridnya, tapi kadang memaksakan untuk ibadah, tapi mengurangi daripada perbuatan dosa dan maksiat, supaya temulai ingin beribadat. Nang kemudian abah guru kita dijagakan oleh gurunya, supaya kada terlena dengan hal-hal yang sia-sia di dalam ini dunia. Makanya beliau ini adalah orang pilihan. Makanya kita baca manakib sedikit daripada riwayat singkat abah guru kita. Malam Kamis yang akan datang, malam Kamisnya lagi ulang, itu tepat malam 27 Rajab. Karena kita membaca sejarah mulai awal sampai akhir tentang Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awal-awalnya kita tentang abah guru dulu. Jadi bagus saja kita kisah-kisah tentang wali ini. Apa bagusnya?
Usulul ibrah bima yusma'ulaha. Hasilnya pelajaran bagi kita untuk kita mengambil pelajaran dari apa nang beliau tanam dan dari apa setelah beliau tanam beliau tuai daripada hasil nang beliau tanam. Artinya dari masa mudanya kali langsung jadi ulama, kali langsung jadi orang alim, kali langsung jadi orang wali, tapi ada proses nang digawi sidin. Lalu punya kita hendak mengikuti jalan sidin, umpati hal ihwal sidin, mulai lagi kekanakan sampai dewasa, sampai diberikan ilmu agama yang luar biasa. Bahwasanya wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, munnya hendak, ini makna keseluruhan. Macam-macam bang tafsir inilah, ada yang mentafsirkan ke sini, ada yang mentafsirkan ke sana. Jadi munnya menurut kita tafsiran itu bagus dan menjadi motivasi bagi kita, maka umpati bahwasanya nang kayak ini Allah Ta'ala munnya hendak baisian juriat nang baik, maka terlebih dahulu abah dan umanya berusaha menjadi orang nang baik. Tapi jangan takajut munnya beisian anak nang kelakuannya kada baik, mungkin ini adalah gambaran dari abah dan umanya dahulunya juga perbuatan kada baik. Jadi sebelum kita meminta kepada Allah, ya Allah jadikan anak ulun soleh dan solehah, terlebih dulu orang tuanya menjadikan dirinya sendiri sebagai orang nang soleh dan solehah, sehingga menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya nang panjangan dilahirkan. Akan tetapi apabila abah dan umanya berbuat kejahatan, ini pun menjadi pelajaran dan ikutan bagi anaknya, akhirnya mengikuti daripada kelakuan orang tuanya. Tapi ada juga pula orangnya ini terlahir daripada ayah dan ibu nang kada soleh dan kada solehah. Akan tetapi sekalinya dilihati juriatnya nang di atas itu adalah orang nang soleh dan solehah. Jadi yang kita garis bawahi di sini, seandainya kita beisian anak kada sesuai sebenarnya lawan harapan kita hendaknya itu soleh, kita hendaknya itu solehah, kita hendaknya itu berbakti, kita hendaknya itu menurut, ternyata kadang, maka jangan putus asa, tetap berdoa. Mungkin kena lahir dari anak kita ini dengan berkat doa kita juriat nang soleh dan juga solehah. Nah makanya di dalam surah Al-Kahfi itu ada seorang buyut nang mendapatkan keberkahan bukan dari abahnya, bukan dari mamanya, tapi dari datunya nang di atas, 7 turunan nang di atas. Berarti doa seorang orang tua itu untuk anaknya itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kada dikabulkan di anaknya, bisa dikabulkan kepada zuriatnya nang paling pembawahan. Akan tetapi nang dari pembawahan inilah yang panjangan memberikan syafaat kepada kuitannya, pakaiannya sampai kepada tuannya. Jadi intinya jangan putus asa, selalu mendoakan. Nah, ini Abu Jahal lah. Nah, Abu Jahal kan baik. Abu Jahal musuh Allah. Abu Jahal memusuhi lawan Rasulullah. Tapi mungkin dari atas Abu Jahal ini ada orang yang baik, sehingga menjadikan anak si Abu Jahal menjadi orang yang baik.
Siapa anak Abu Jahal? Ialah Sayyidina Ikrimah yang beriman dan menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini artinya berpengaruh aja. Walaupun kada berpengaruh di anak kita, bakalan berpengaruh di anak di cucu maupun di buyutnya kita. Itu tak perlu doakan. Nang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, supaya anak yang pertama tadi menjadi penunjuk mata bagi kedua orang tuanya, yang kedua tadi supaya anak menjadi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian bermula nasab zuriat abah guru kita dari pihak ayah, Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Ali Al-Allamah bin Muhammad Khalid bin Ali Al-Allamah Khalid Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bermula nasab dari pihak ibunya Masdiyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Ali Al-Allamah bin Muhammad Khalid bin Ali Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya Mbah guru kita pada tunya yang kelima, yaitu Ali Mu'allam Muhammad Khalid. Jadi abah guru lawan mamanya guru, kuitan guru nih itu bersepupu 5 kali, bertamu sama-sama pada tuan nih lawan Muhammad Khalid. Muhammad Khalid ini adalah cucu daripada Datuk Kalampayan. Nah jadi abah guru sampai ke atas dari pihak ayah Sidin, Juliat Datuk Kalampayan, bahkan lalakian berataan, dan dari ibunda beliau juga daripada Duriat Datuk Kalampayan. Nah ini hebatnya pengaruh Datuk Kalampayan, bukan hanya anak Sidin aja yang menjadikan orang alim, bahkan cucu Sidin, buyut Sidin, cicit Sidin, cuwit Sidin seberataan menjadi orang alim. Berarti kuat benar doa Sidin ini. Bah di mana-mana Sidin selalu berdoa, di muka Ka'bahnya, di hadapan makam Rasulullahnya, haratan Lailatul Qadarnya, hingga mendoakan zuriat. Nah ini kita ambil pelajaran dari Datuk Kalampayan, selalu di mana-mana mendoakan zuriat. Bahkan kada hendak keluar negeri, ketika sahabat Sidin orang Palembang membawa Sidin ke Thailand untuk berdakwah, ujar Datuk Kalampayan, di Banua ini melajari anak cucuku lebih wajib daripada aku ikut ke luar negeri sana. Akhirnya Datuk Kalampayan tetap berada di Kalimantan Selatan, sedangkan kawan Sidin berada di Thailand dan meninggal di sana. Saya Abdul Somad, Palembang. Adalah abah guru kita ketika dalam kandungan ibunya. Ibunya abah guru kita diberi Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anha sedang mengidam, ingin makan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Nah, jadi sebelum lahir aja sudah ada tanda-tanda bahwasanya orang ini pancangan menjadi wali Allah Ta'ala. Pertama, Mama Sin melihat cahaya laksana bulan purnama datang ke pangkuannya, menandakan anak nang pancangan dilahirkan bakal menarangi bagi umat manusia. Dan pulang nang kedua, nang karena manusia bisa juga mengidap. Mama Sin mengidap juga waktu hamil abah guru kita, hendak buah ini, hendak buah itu. Sekalinya dikabulkan Tuhan di dalam mimpi, imbah bangun dari guring, akhirnya hilang apa yang diinginkan. Nah, yang diambil pelajaran pulang yang kedua, mulai lagi dalam parut, kada hendak mengalihkan orang, bah dikabulkan Tuhan. Dan yang ketiga pulang, mulai lagi dalam parut, sudah pengabulan. Nah ini luar biasanya. Makanya ujar wali-wali Allah Ta'ala, yang mana perkataan ini dari Nabi kita, ana wa atqiya ummati bura'a'u minat ta'allubi. Aku ini jar Nabi dan nubuhan wali-wali berlepas diri dari orang nang katujuh mengalihi. Nah jadi punya pancangan mengalihi orang jangan digawi. Pancangan sawata suruh orang jangan digawi.
kecuali punya hendak menyuruh orang dua diupahi orang tadi. Nah itu tak jangan keingatan tah marina ulun makan bayi-bayan sapa adingan ulun sekeluargaan ulun sapa acilan amat ulun berataan sidin juga ada sidin di sini nah ulun di sana di ujung lalu haratan makan sidin hendak makan nasi itu pakai kecap jakanya bapadah lawan keponakan ambilkan pakai kecap kawaja tapi sin hakun berdiri mendatangi lawan kecap nang diangkat pakun tadi saking kada handaknya menyuruh orang walaupun nang disuruh ini pemawan walaupun nang disuruh ini keponakan hakun mengambil surawanan saja nah, artinya ini panggil sidin basul ditakuni kenapa pengen kayak itu ini jisin ahlak babuhan wali-wali kada hendak mengalihi kada hendak ketujuh menyuruhi nah punya pancangan kita upahi misalkan ataupun kita gaji, ada kan suruhan spesial di rumah kita. Nah itu terserah aja. Artinya kita hendak memberikan suatu pekerjaan bagi orang lain, lalu kita datangkan ke rumah kita untuk disuruhi, tapi kita gaji, nah itu kan apa-apa lain pulang biasanya. Tapi punya nang panjangan mengalihi, jangan digawi. Dan ketika mendekati, kecuali orang lain bertawar, ulun hendak anda menggani impian ulun hendak, nah itu kan ada apa? Ini bertawar, ada kita mengalihi. Artinya memberikan kesempatan kepada orang niatnya hendak berbuat kebaikan, kita tolong dia kan, nah itu boleh aja. Dan ketika mendekati masa kelahirannya, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau. Kemudian dibawa abah guru nih lahir dari keraton ke Tunggul Irang, ibaratnya itu dari Kelayan ke Teluk Tiram bukan jaraknya. Jadi dari keraton ke Tunggul Irang. Ke rumah Abdullah sepupu dari Nini Sidin yang bernama Sophia. Nah Abdullah ini nang menjodohkan ibaratkannya mak comblang. Abdullah ini beisian usaha penggusukan intan. Nang mana beisian karyawan seorang pemuda nang saban kalian kurang ajar melapas kegawian. Siapa namanya? Abdul Ghani. Lalu haratan Sophia beelang kepada sepupu nih si Abdullah nih. Lalu ujar Sophia, merajinnya lah Abdul Ghani itu beribadah. Padahal anum aja orangnya wani melapas kegawian. Orang sembahyang langsungnya ke masjid sembahyang berjamaah. Patut nih ujar Sophia dijadikan minanto. Ujar Abdullah bagus nih orangnya, sifatnya gini bagus juga. Pada akhirnya didatangi oleh Sophia ini ke rumahnya. Sekalinya umahnya sepupu Sophia juga, tapi sepupu beberapa kali. Namanya Salbiah. Oh Salbiah, anaknya wak Abdul Ghani itu. Jadi Salbiah berdua ada adiknya seikong, Siti Jaleha namanya. Unda Sophia hendak mengawinakan, Unda Salbiah hendak mengawinakan anak Unda nomor 5 si Mas Liah nomor 5 nomor 4 namanya Mas Liah. Kenapa ujar Salbiah jadi hendak nyawa kawinakan? Karena ada yang hendak lawan anak Unda nomor 5 namanya si Mas Murah. Jadi Mas Liah ini anak Sophia nomor 4, sedangkan Mas Murah anak Sophia nomor 5. Nang berdatang pada Sophia ini, lalakian hendak mengawini anak nang nomor 5, namanya Mas Murah. Lalu hendak kawinakan dua kakaknya, karena setelah kahi, siapa kakaknya? Si Mas Liah, tapi belum dapat jodohnya. Unda raihlah anaknya wah. Supaya dijadikan minantu Unda. Lalu pada akhirnya kami kan bisa apa-apa ujar Salbiah nih gawian kayak dipang duanya ada apa Unda kan nang mengadakan acaranya. Pada akhirnya diraih Abdul Ghani tadi dikawinkan melawan anak Sophia nomor 4 namanya Mas Liah. Baimbai lawan anak Sophia yang nomor 5 namanya Mas Murah. Jadi tahun itu dikawinkan dua pasangan pengantin, kedua-duanya anak Sophia, anak nomor 4 Mas Liah dan anak nomor 5 namanya Mas Murah.
kawinakan 2 tahun Ibah dikawinakan Abdul Ghani lawan Mas Iyah, belum ada tanda-tanda kehamilan. Lalu minta doa lawan keguruan ke situ kemari ya, lawan guru Saman, akhirnya dapat didoakan supaya diisian anak. Akhirnya lahir anak pertama lelakian dingarani Kusairi. Lahir anak babinian dinamai Siti Rahmah. Lahir anak ketiga dinamai Ahmad Ghazali. Nah jadi abah guru kita itu bading sanak 3. Sidin, ading Sidin Siti Rahmah, dan ading pahalusnya Ahmad Ghazali. Tapi Ahmad Ghazali ini lahir 2 tahun sempat hidup di dunia lalu meninggal. Jadi berdua banding lagi sini. Lang Kusairi tadi waktu memimpi 2 cucu Nabi dingarani Zainal Abidin, lalu keingatan guru kita ini kan dingarani cucu Nabi Zainal Abidin, keingatan pelanggaran ulama di Tunggul Irang itu guru Ahmad Zaini, lalu bapak lawan ayah itu Abdul Ghani ya gantiakan ngaran. Nah asalnya ngaran Kusairi menjadi Muhammad Zaini karena mengumpati lawan ngaran anak peguruan di Tunggul Irang, anak guru Haji Abdurrahman yang bernama Guru Ahmad Zaini. Nah itu asal mulanya. Ini kita dikisahkan dari guru Kapuh, Guru Ridwan Kapuh Kandangan. Kisah daripada abah guru kita, yang mana ini pun dikisahkan oleh abah guru semasa hidup. Lalu dicatat keseluruhan oleh Guru Ridwan Kapuh, Guru Kandangan ya. Mulai awal sampai habis skandal catatan sini toh. Jadi saya menyampaikan itu sampai 10 kali bertemu. Nah 10 kali ngapa pertemuan dikisahkan sini itu belum tuntung lagi kisah tentang abah guru nih. Lalu jadi Sidin didatangi oleh Babuan Al-Jahra. Nah lalu Babuan Al-Jahra meringkasakan daripada manakib abah guru kita sekumpul Martapura. Nah ini kita garis bawahi pulang, kita ambil pelajaran. Orang bahari mencari menantu bukan karena harta, tapi dari amal ibadahnya. Munnya menantu bagus amal ibadahnya, terjamin aja karena akhirat apa dunianya, barakatnya mau utamakan akhiratnya, buktinya aja. Padahal Sopiah ini kurang sugih, balaki lawan mulia. Mulia ini pun dua beisian usaha penggusukan intan, mam intan nih. Lalu diberkahi oleh Allah sugih, hakun naja ma'amil minantu nang sederhana. Anak mulia lawan anak Sopiah ini si Mas Liah, Sidin ini kan ibaratkan juriat orang nang berada, hakun naja 4 laki nang ekonominya sederhana. Nah ini bulan hebatnya tak, saking mensyukurinya lawan pasangan, saking mensyukurinya dengan suami walaupun seadanya, tapi yang penting awak beribadah kepada Allah. Sampai-sampai dikisahkan jar Mama Ulun waktu pengajian, rumah Sidin itu batap rumbia kan hari itu. Lalu haratan hujan ini kan karena karuan guring itu mak basah hilang. Kemudian nasi sebungkus sunah pagi dibagi orang berempat, gasan abah, gasan umah, gasan adik, bersamaan sebungkus berempat. Jadi kena istirahat di sini lapar nih karena sebungkus tuh ibarat sedikit banget bagi orang berempat. Bulik ke rumah dikira ada makanan, sekalinya ada banyu putih hangatnya diminum aja sini. Kawan rami belanjaan sini ada belanja, paling punya pina lapar ke rumah. Saya di rumah ada jual makanan, minum banyu putih hangat gitu. Kemudian dilihat oleh guru Sarani, hebatnya ke anak ini. Artinya kawanan rami, istirahatan makanan belanjanya kada. Lalu pada akhirnya disuruh oleh guru Sarani untuk belajar secara pribadi. Jadi guru Sarani bujur aja pengaku ini kan banyak mengambil sanad, ijazah, keilmuan lawan guru-guru yang di Mekah. Lalu rasa sayang munnya kada disalurkan kepada seseorang, dilihat ditakuni di mana nyawanang rumah di keraton, anak siapa nyawanang? Anak Abdul Ghani. Utus punda juga aja guru Sarani. Nah menyakaunya besilah kena datang ke rumah Bunda untuk belajar secara pribadi. Berduaan aja tak. Jadi mulai keraton itu terkadang mulai Tunggul Irang ke Kampung Melayu berjalan. Kemanggahan, keuyuhan sampai ke rumah guru Sarani,
sekalinya besundukan lawang dipadahkan orang guru sarinya di pehumaan datangi ke pehumaan keuyuhan jasidin bah Buma ada karena jadi belajaran tetap aja isuknya pulang datang. Saya datang bukakan lawang sekalinya pulang disuruh mengurut peguruan sambil mengikuti kitab sambil menguruti peguruan. Kemudian sampai teguring dia guru saran itu. Lalu jadi nengaringnya kok kanakan ini hendak bancep baca kitab nih. Ulingkawi jadi sekali terbangun guru sarani. Nah di sini hendak melingkau kah jadi? Nah tahu. Nah ini orang wali lah. Artinya sekedar matanya jangan guring, hatinya kada guring. Nah ini baru biasanya guru sarani wali tak ahli hadis ahli tafsir di kampung Melayu. Jadi keilmuan peguruan sabarataan ada nang ahli tafsir, ada nang ahli hadis, guru Abdul Syukur tah dua ahli fikih, ahli-ahli nang sabarataan di Martapura itu dikumpulkan kemerataan oleh abah guru kita. Jadi seberatan ahli-ahli ini didatangi sidin, diambil sidin keilmuan sehingga seberatan ilmu peguruan tuh tercakup seberatan kepada abah guru kita. Kenapa dia alim gono? Kada sekolah luar negeri, kada sekolah keluar sana, tapi alim luar biasa berkat daripada peguruan. Ya saking berterima kasihnya sidin lawan peguruan, sidin mengolah suatu produk yang beberapa persennya perusahaan yang beberapa persennya daripada hasil perusahaan itu tadi gasan peguruan sidin. Seandainya peguruan sidin masih hidup, gasan bini peguruan, gasan anak peguruan. Nah ini luar biasa. Makanya jar guru Wildan Salman, lurung abah guru itu masuk surga kada sebuting aja. Tapi banyak. Lurung perhatian lawan peguruan, lurung pengajian, lurung bersalawatan, maulidan, lurung langgar musola masjid nang pinahandak direnovasi sidin nang mengirimkan duitnya lawan guru dan lawan guru hatib julungakan ke masjid anu julungakan ke langgar ke musola anu pakai dana pribadi. Ini luar biasa. Makanya pulang Darussalam itu asalnya 2 tingkat aja lalu ditingkati pulang nang ketiga. Tingkat nang ketiga itu dari sumbangan abah guru kita sekumpul Martapura. Nah, jadi wajar aja ujar kuitan ulun tah sidin pernah berucap bahwasanya julungi sebuahan surga terserah saja hendak memasukkan siapa aja di dalamnya. Maka kita meminta mudahan kita termasuk dalam catatan absen syafaat yang bakal diberikan oleh beliau kepada kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Makanya sidin sudah aku meninggal sidin hanya ketahuan buat nikah ini. Artinya kemasyhuran sidin dahulu luar biasa sudah. Imbas ini meninggal lebih luar biasa lagi sampai ke seluruh dunia kemasyhurannya. Sampai Gus Miftah bepadah semalam. Gus Miftah kan peguruan Denny Corbuzier kah? Nah itu Denny Corbuzier ujar Gus Miftah lihati aja di rumah-rumah orang Kalimantan Selatan itu pasti semerataan tapasang foto Syekh Jaini. Bilang kereda nang kada foto Syekh Jaini dalam rumahnya pasti ada. Warung mana aja pulang di sini ada. Nah luar biasanya sangat mencintai kepada abah guru. Bahkan ustad-ustad nang di Jakarta pulang, Ustad Solmed dulu tuh pernah juga mengakui, Ustad Wijayanto, Ustad Ahmad Al-Habsyi, bahwasanya abah guru kita ini adalah guru sholawat se-Indonesia. Nah artinya banyak orang-orang mengambil keberkahan dan contoh daripada sholawat yang dibawakan oleh beliau. Kemudian abah guru kita waktu lahir itu malam Rabu 27 Muharram atau 11 Februari 1942 Miladiah. Tahun 42 Sidin lahir. Ketika itu mata Sidin hanya terpejam dan kadang menangis seperti bayi pada lazimnya. Serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya yang bernama Salbiah ini kuitannya Abdul Ghani tadi, abah Sidin mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Meninggal aja cucu ndak, mati jua aja Sidin cucu ndak, mati jua cucu ndak. Bah, kada terdengar tangisan, awaknya membiru pula. Lalu jadi orang bawa aja nih, kemana? Ke rumah Guru Haji Abdurrahman di Tunggul Irang. Akhirnya didoakan oleh Guru Haji Abdurrahman, berangsur-angsur awak abah guru kita merah seperti warna bayi kebiasaan dan tangisan pun mulai terdengar.
Nah ini lalu artinya hidup pulang cocunda aja sih dia. Nah modelnya kayak mati suri modelnya. Nah ini luar biasa. Berkat doa peguruan Guru Haji Abdul Rahman. Akan tetapi tiadalah abah guru kita itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau mengambil berkah air liur Guru Haji Abdul Rahman. Nah jadi imbah lahir itu kan mau menyusu, bingung juga. Ini sih imbah di bawah Guru Haji Abdul Rahman, diludahi, jalan bahari itu hami, minta ludahi lawan peguruan ini kan tapi terlihat lagi. Akhirnya lalu imbahnya mau menyusu. Sekalinya pulang diketahui dalam keseharian karena mau menyusu juga. Apabila Mama Sidin dipandang orang banyak, imbah masuk kamar Mama Sidin lalu mau menyusu. Nah mulai lagi halus sudah menjagakan aurat kuitan. Orang wayah ini kan tahu-tahu aja lagi di terminal, di pelabuhan. Ya kalau menyusui anak di macam-macam terlihat orang. Maka punya anak menyusui di pandang orang banyak itu punya awak ditutupi. Sekedar anak kita itu kan kalau behina, jangan juga ditutupin sebagian muhanya. Tutupi pakai tapi bahaleka pakai kerudung kan. Ada kan dilihat tidak pulang supaya aurat kuitan itu kada terbuka. Dan adalah namanya abah guru kita ketika masa kecilnya Kusairi, kemudian diganti menjadi Muhammad Zaini atas permintaannya sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini dan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggul Irang. Nah, ini mengumpati ngaran peguruan. Bahkan ada ulama mengatakan kayaknya kita ini dihalau bersama orang-orang yang namanya kita ikuti. Bahkan jar Guru Wildan ngaran kita buat Muhammad. Maka setelah para nabi, para wali, ulama, orang soleh masuk ke dalam surga, diumumkan pula mana nang ngaran Muhammad. Ini kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, munnya mau umpati ngaran wali dikumpulkan lawan wali tadi dapat juga berkat karena namanya mengumpati nama wali. Nah jadi dilihat deh nama anak-anak kita, nama cucu-cucu kita mengumpati nama siapa. Munnya ada artinya silahkan, walaupun bukan bahasa Arab. Nya di Jawa ini bahasa Persia, bahasa Nigeria, bahasa macam-macam. Bah di Jawa itu kan bahasa Jawa-Jawa aja berarti. Tapi ada artinya, bagus saja, punya ada artinya. Yang disayangkan itu nama diolah-olah sekalinya dari bahasa manapun berbeda artinya. Nah ini yang bingung kan, karena jadi doa jadinya bagi anak kita. Ya kan dinamakan dari ulama nama itu adalah doa. Maka baikilah nama anak-anak kalian supaya menjadi doa. Nah jadi munnya nama nampina kada bagus, bahkan kada artinya pulang, boleh jadi ganti. Nah boleh jadi ganti. Kemudian ada juga pulang setelah dihitung, soalnya ada yang tinggi aksara, kemudian ada yang wani lawan kuitan. Nah itu bagus, jadi ganti tuh. Ada penangisan penggaringan. Jadi jangan Tuan Guru ganti aja ngarannya umpatnya aja. Apa jadi Tuan Guru tadi? Nah jadi itu ada spesialnya juga orang yang menghitungkan namanya. Jadi walhasil dari apa yang kita sampaikan yang pertama, hendaklah sahabat kalian duduk di mana aja, duduk tempat kebaikan maupun duduk di tempat yang sia-sia, hendaklah terakhirnya itu berdoa. Doa yang dianjurkan oleh Nabi kita ialah doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian yang kedua, kita ambil daripada menakib abah guru kita ini bahwasanya ambillah pelajaran dari kisah wali-wali yang terdahulu. Akhirnya kita awal menjalin kehidupan sesuai dengan kehidupan mereka. Pada akhirnya mereka diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah berupa ilmu, berupa harta, berupa lain sebagainya, maka juga akan diberikan kepada kita karena kita mengikuti jejak langkah mereka. Kemudian yang ketiga, tanda mahabbah, cintanya seseorang kepada orang yang diidolakan, kepada orang yang dicintai ialah al-mutaba'ah, yaitu menuruti. Bukan sekedar cinta aja, tapi menuruti dengan papadahnya. Maka dengan apa yang kita turuti dari papadahnya, maka akan menjadi kebiasaan baik dalam kehidupan kita.
dan kita mengamalkannya. Ya Rabbi warham li syekhina bil badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahi rabbana hasil maqasidana waqtin bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali wa sahbihi wa atbi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil hamil qadril azim wa jahra wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan halalan wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal masraba as-safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma rizqna ikhlas fi sabil ilmi fi nasri bi jami'i ta'at wal ibadat bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.